Ya, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Ya, suara saya kedengaran dengan jelas ya Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini saya akan membawa sebuah khotbah berjudul Hidup dalam Iman. Nah, berbicara tentang iman, Bapak Ibu, kita butuh suatu pemahaman yang benar. Karena hanya Tuhanlah yang mengetahui iman kita. Manusia tidak mengetahui iman sesamanya. Dari mana kita dapat pemahaman iman yang benar? Tentu dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang iman? Pagi hari ini nats pendahulu kita didasarkan kepada Roma 10 ayat 8. Saya bacakan buat kita. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Mengapa hidup dalam iman itu penting untuk kita pahami, Bapak Ibu? Ini alasannya. Hidup oleh iman membuat kita bergantung kepada Allah. Orang percaya, khususnya yang melayani, Bapak Ibu, harus bergantung kepada Allah. Lewat apa? Lewat iman. Bukan lewat apa yang kita miliki. Kita tahu pekerjaan dan masalah yang akan datang semakin penuh dengan berbagai kesulitan dan tantangan. Jika kita hanya mengandalkan kemampuan kita, sedangkan kemampuan kita terbatas, maka kita akan kalah dengan namanya seleksi alam, Bapak Ibu. Persaingan dan seleksi alam tidak bisa kita hindari, itu natural, Bapak Ibu. Jadi hidup dalam iman, jika kita hidup dalam iman, kita bisa mengalahkan seleksi alam. Dan itulah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa berjuang dalam hidup ini. Itu adalah sesuatu kekuatan yang mumpuni yang Tuhan berikan, sematkan di dalam kita. Nah, tadi nats pendahulu kita berkata bahwa firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Jika kita perhatikan dengan seksama ayat ini, nats pendahulu kita, iman itu harus ditemui di dua tempat dalam hidup kita, di hati dan di mulut. Mengapa demikian ya Bapak Ibu ya? Dia tidak katakan di pikiran, di dompet, dan di lemari, enggak. Firman Tuhan itu harus ditemui di dalam hidup ini di dua tempat, di hati dan di mulut. Artinya begini, Bapak Ibu terkasih, iman itu selalu menuntut dua hal pada saat yang sama. Apa itu Bapak Ibu? Percaya di hati dan berkata di mulut. Ya. Hidup oleh iman bukan sesuatu yang abstrak, Bapak Ibu. Bukan di awang-awang, Bapak Ibu. Saya telah mempelajari. Tetapi sebuah real dalam kehidupan orang percaya, khususnya kita yang melayani Tuhan. Jadi hidup oleh iman itu bukan sesuatu yang abstrak. Seperti kita melihat udara, seperti kita melihat angin, ataupun apa, hantu dan sebagainya. Hidup oleh iman bagi orang percaya adalah sesuatu yang abstrak, Bapak Ibu. Dan itu real dan kita harus memahami itu. Jika kita perhatikan ayat pendahulu kita tadi, kita bisa tarik pelajaran begini, Bapak Ibu. Bahwa ada kuasa dalam perkataan yang jarang kita sadari. Pernah kita dengar, tapi jarang kita sadari. Kuasa itu dilepaskan ketika kita hanya mempercayai di hati. Kuasa itu bekerja ketika kita mempraktekkan. Saya mendapati ketika saya merenungkan begini, Bapak Ibu terkasih. Iman tidak dibutuhkan saat Anda berbicara tentang masalah. Kita paham Bapak Ibu ya? Iman tidak dibutuhkan saat Anda berbicara tentang masalah. Apapun masalah kita dalam hidup ini. Anak, keluarga, bisnis, pekerjaan, gereja. Iman tidak dibutuhkan untuk hal itu. Iman dibutuhkan saat Anda berkata kepada masalah. Itulah firman iman yang dikatakan dalam Roma nats pendahulu kita tadi. Semakin cepat engkau mengucapkan, memperkatakannya, semakin cepat kuasa itu bekerja. Perhatikan Bapak Ibu pelajaran tentang biji sesawi. Ketika Tuhan berkata, jika engkau punya iman sebesar biji sawi, engkau bisa memindahkan gunung. Itu kuasa perkataan. Saya teringat kepada Hezkel 37 ayat 4-6. Ketika Tuhan bernubuat
mengenai tulang-tulang kepada Heskel. Dia bilang, Heskel, katakanlah kepada tulang-tulang itu, bernubuatlah. Siapa yang berkata tadi, Bapak Ibu? Apakah Heskel atau Tuhan? Tentu Tuhan. Tuhan berkata kepada Heskel bernubuat. Ya. Ketika Heskel tidak memperkatakan nubuatan itu, iman yang diberikan Tuhan kepada dia, tulang-tulang itu tidak bersatu. Tulang-tulang itu tidak menghasilkan daging. Kita baca di Heskel 37, dertak tulang-tulang itu bisa kita dengarkan dari pembacaan firman itu. Karena sebuah perkataan, Bapak Ibu. Tuhan sudah sematkan kepada Heskel. Jika Heskel tidak berkata kepada tulang-tulang itu dia bernubuat, maka tulang-tulang itu tidak akan pernah ada, Bapak Ibu, untuk bersatu, dan kita tidak akan membaca itu. Dia akan delete, firman Tuhan akan delete tentang hal itu, karena suatu pertentangan tentunya, Bapak Ibu. Tapi siapa yang tadi berbicara itu adalah Tuhan. Dia sampaikan kepada Heskel. Heskel berkata, katakanlah, itu mengandung kuasa perkataan kita, Bapak Ibu. Nah, mujizat terjadi ketika Heskel memperkatakan firman Tuhan yang mengubah keadaan, bukan saat kita berbicara tentang masalah, Bapak Ibu, tetapi ketika kita berkata kepada masalah. Oleh sebab itu, perkataan iman selalu harus ada di dalam dasar pemikiran kita berdasarkan nats pendahulu kita, bukan karena latah, Bapak Ibu, ya, tapi karena dasarnya adalah percaya. Tahukah Bapak Ibu bahwa iblis tidak pernah pusing selama tidak diperkatakan. Dia selalu diam, Bapak Ibu, karena dia pendakwa. Tapi ketika kita memperkatakan iman, dia akan pusing, Bapak Ibu. Itu kelebihan kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan ingin kita berjalan dalam kesembuhan, Tuhan ingin kita berjalan dalam kemenangan, Tuhan ingin kita berjalan dalam keberhasilan tanpa terintimidasi. Itu adalah kehendak Tuhan yang tidak perlu diragukan lagi kepada setiap orang yang percaya. Masalahnya, Bapak Ibu, tanpa itu tidak bisa terjadi tanpa iman. Janji Tuhan tidak pernah jadi kenyataan. Oleh sebab itu Tuhan menunggu kita di 2 pagi ini, bukan hanya sebatas kita mempercayai apa yang kita dengar, tapi Tuhan ingin kita mengekspresikan lewat perkataan iman. Karena perkataan iman, setiap perkataan dari mulut kita, karena didasarkan oleh percaya, maka itu akan mengandung kuasa, Bapak Ibu. Nah, kuasa itu bukan ada di luar ternyata. Saya mempelajari bahwa kuasa itu tidak ada di luar, Bapak Ibu, ya. Kuasa itu tidak ada di luar, tapi ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam mulut kita. Oleh sebab itu jangan pernah mencari-cari kuasa di luar diri kita, semisal orang pintar dan sejenisnya. Kita tidak bisa mengandalkan itu. Tuhan sudah sematkan di dalam diri kita suatu kuasa. Jadi mari kita praktekkan, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, hidup dalam iman itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang real. Itu bisa kita hidupi dengan percaya dan memperkatakan. Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik pada kita, tapi dia butuh kerjasama. Lihat Heskel tadi, dia mau bekerja sama dengan Heskel. Perkatakan Heskel, tulang-tulang itu. Tuhan butuh kerjasama dengan Heskel. Ketika Heskel tidak memperkatakan itu, maka tidak terjadi mujizat. Saudara sadarkah bahwa keadaan kita hari ini adalah apa yang kita perkatakan di masa lalu? Luar biasa, ya. Itu termasuk doa-doa dari saudara kita, dari hamba-hamba Tuhan kepada kita, dari teman-teman dekat, teman-teman seiman. Seorang berkata kepada saya begini, Bapak. Pak Barlin, saya sudah hancur-hancuran. Pak, bisnis sudah hancur, keuangan hancur. Saya bilang, it's okay, saya bilang. Yang kita pahami, iman tidak bisa mengubah masa lalu kita. Tapi kabar baiknya, iman bisa mengubah masa depan kita. Saya katakan pada orang itu, sekali lagi, iman tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi dia bisa mengubah masa depan kita. Sebesar-besarnya iman kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Iman hanya bisa mengubah masa depan kita, anak-anak kita, keluarga kita, pelayanan kita hari ini. Dia akan bisa mengubah jika kita bekerja sama dan memperkatakan perkataan iman.
Suatu saat Bapak Ibu yang terkasih, saya sama anak saya tamat kuliah, 8 bulan tidak bekerja Bapak Ibu. Sampai suatu saat kami berdoa, ingat kami bahwa adiknya istri saya itu ada bekerja di Tangerang Bapak Ibu. Sudah lama bekerja ya. Lama bekerja, ketika istri saya menelpon, ini Jose belum bekerja 8 bulan ya. Ya dari mulai dia tambah. Oh ya, masukkan saja lamarannya Bapak. Dimasukin, kebetulan dia orang lama, mungkin bisa ya Bapak Ibu ya. Dia masukkan lamaran, dipanggil hari pertama. Setelah itu tidak terpanggil lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena seleksi alam tadi Bapak Ibu. Saya mengerti, oh ini seleksi alam. Mungkin perusahaan itu meminta A harus bisa ini, harus bisa B, harus bisa C, punya pengalaman ini. Kalah seleksi alam. Lalu kami berdoa bersama-sama dalam mesbah keluarga seperti yang dikatakan kami biasa lakukan. Anak saya berkata begini, Pak, kenapa ya tidak ada yang nyantol, sudah 8 bulan saya tambah. Tenang anakku, saya bilang. Kita harus memperkatakan iman. Saya menguatkan hati dia, saya menguatkan anak-anak saya bahwa dia harus bekerja dan akan bekerja Bapak. Kami berdoa, kau akan bekerja Jose. Tetap aja melayani dengan biasa. Ya, kamu pasti bekerja walaupun sudah 8 bulan. Suatu saat dia melayangkan lamaran ke perusahaan Hitachi. Dia terima dipanggil. Dari seleksi banyak, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari apa. Dia menang seleksi Bapak Ibu. Dipanggil training sebulan dan dia bekerja sampai pada hari ini. Karena kami memperkatakan perkataan iman bahwa anakku pasti akan bekerja. Tuhan tidak akan pernah merekarkai jahat terhadap setiap kita, khususnya hamba-hamba Tuhan pada saat ini. Nah, yang mau saya tekankan bukan karena dia dapat pekerjaan itu, bukan karena gajinya Bapak Ibu, bukan tentang enaknya pekerjaan itu, tapi proses. Karena sebuah perkataan itu Bapak Ibu, itu yang menentukan bahwa dia mendapat suatu pekerjaan. Suatu saat kakak saya itu adalah suster Bapak Ibu ya. Dia tidak menikah, umur 68 tahun. Dia mau jalan-jalan cuti dari kesustertannya, mau jalan-jalan ke Jakarta. Dia telepon saya, Parlin, saya mau jalan-jalan. Oh, saya sudah mengerti ini Bapak Ibu ya. Udah tua Bapak Ibu ya. Jalan juga sudah hati-hati. Oh maksudnya saya harus membiayai semua perjalanan ini. Saya nangkap itu Bapak. Saya sayang sekali sama kakak saya ini. Dia suster, ngabdi dengan dirinya. Akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya butuh uang. Saya mau bawa kakak saya dalam masa tuanya ini. Nanti belanja di A, belanja di B, jalan-jalan ke Bogor, jalan-jalan ke Sentul, kemana dia mau. Tapi duit saya terbatas Tuhan. Nanti ongkos bagaimana Tuhan? Tidak mungkin, saya nggak akan minta 1 sen pun uang. Saya bisa minta kepada anak saya, ya. Tapi saya usahakan kalau ada hal-hal yang prinsipal, saya tidak minta uang kepada anak saya. Sekalipun kedua anak saya bekerja, saya batasi untuk minta hal-hal yang hanya bersumber ke rumah saja. Ya, saya berdoa. Hari pertama tidak ada jawaban. Saya tetap berkata, Tuhan, saya akan punya uang untuk membiayai kakak saya. Saya percaya, saya katakan, saya harus punya uang. Saya menyenangkan kakak saya ini di hari tuanya. Tidak ada, satu pun tidak ada kelihatan Bapak Ibu. Tidak ada job, tidak ada orang memanggil jasa saya. Pada saat itu, pada saat tanggal 18 hari kebangkitan, sehari sebelumnya teman saya berkata, Bang Parlin, boleh nggak ngiringin saya di gereja saya? Saya mau nyanyi. Oh boleh. Kebetulan saya bisa izin lah karena nggak melayani tanggal 18 di Kelapa Gading ya. Oke, kirimkan lagunya, saya bilang. Tapi gini dulu Bang Parlin, karena kami sangat dekat, tapi saya hanya bisa mengasih PK-nya 150.000. Oh enggak masalah, silakan mari kita mainkan, kirimkan lagunya. Kirimkan lagunya, ternyata lagunya susah banget Bapak Ibu ya. Ada beat-beat yang saya tidak pernah dengar. Saya telepon teman saya ya, style songnya. Punya beat nggak seperti ini ya, saya kirim lagunya. Oh ya saya punya, pakai aja beat ini. Lewat email dikirim,
Saya bisa mainkan di keyboard tentunya ya. Tiba hari apa, tanggal 18, saya datang seperti biasa, saya duduk dekat keyboard, ada band di situ, saya duduk. Lalu WL-nya bilang, kita dengarkan pujian dari Bapak katanya. Ya saya main, saya berkata, Tuhan berikan saya hikmat sesuai dengan lagunya ini, sound-soundnya, supaya jangan saya salah. Karena saya main, habis saya main, biasa kita dengarkan firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, saya berkatakan, Tuhan saya butuh duit. Saya butuh duit. Saya bisa pinjam Pak David, saya bisa pinjam Pak Suryanta, saya bisa pinjam kepada Pak Roni dan teman-teman di Doa Pagi. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Saya harus punya perkataan dan punya kuasa. Akhirnya setelah habis kebaktian, teman saya itu yang nyanyi itu berkata, Pak ini Pak ya, tadi transport janji 150. Oh iya saya dikasih. Saya pulang. Pas saya mau diri Bapak Ibu, banyak orang menyalami saya. Saya bingung gak kenal Bapak Ibu. Sampai amplop saya di kantong itu gak cukup kiri kanan Bapak Ibu. Terima kasih ya Bang, terima kasih Pak Parlin ya, sudah mengiring, memberkati, salam-salam. Amplop semua Bapak Ibu. Saya bingung dari mana orang kenal saya. Dari mana Tuhan, dari mana orang-orang ini bisa, saya tahu dia butuh uang sama saya. Setelah saya turun ke parkiran mobil, saya buka amplop itu dengan wajah senyum tentunya Bapak Ibu ya. Adalah kerinduan dan kesenangan ketika kita membuka amplop atas persembahan kasih. Saya buka, saya luar biasa ini Tuhan ini. Hanya kuasa perkataan saya bisa menutupi perjalanan kakak saya Bapak Ibu. Saya bilang, Kak, saya yang bayari semua perjalanan kakak. Nanti kita pergi ke ETC, ke Tamsit, ke Tanah Abang, beli aja apa yang mau. Sampai saya bingung, saya tidak pernah mendapat uang seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak kenal jemaatnya, tidak tahu Tuhan gerakan lewat permainan musik saya Bapak. Itulah kuasa perkataan. Setiap perkataan kita adalah punya kuasa, dan itu harus kita lakukan kepada Ibu. Terhadap warga di sebelah kita mungkin membuat rese, perkataan-perkataan baik Bapak Ibu. Berkati keluarga samping kami ini, tetangga, supaya dia berubah dan tidak membuat kesulitan pada kami. Itu adalah kuasa perkataan. Ternyata Bapak Ibu terkasih, dalam Lukas 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Nah, untuk bisa konsisten dalam memperkatakan iman, kita butuh yang namanya sangkal diri Bapak Ibu. Saya baru dapat pelajaran ini ketika saya merenungkan. Karena untuk menyatakan satu janji Tuhan yang bertolak belakang dengan kenyataan itu, butuh namanya penyangkalan diri. Sementara kita dalam keadaan sakit, kita berkata, lebih dulu aja, saya akan sembuh. Sementara kita bermasalah dan keuangan, kita berkata, Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu kata Filipi 4 ayat 19 Bapak Ibu. Jadi ketika kita memperkatakan iman, itu butuh penyangkalan diri, karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan Bapak Ibu. Orang bilang di TKP tidak sesuai, tapi perkataan-perkataan iman yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita perkatakan. Ingat saya bilang tadi, katakan, kita tidak iman tidak dibutuhkan ketika kita berbicara tentang masalah, tapi iman dibutuhkan pada saat kita berkata kepada masalah. Karena waktu Bapak Ibu ya, saya sebenarnya mau saksi tentang kesembuhan saya, tapi sudah waktu 6.55 menit. Jadi satu hal yang harus kita pahami Bapak Ibu, jangan sembarangan bermain dengan kata-kata, apalagi yang kita ucapkan adalah firman Tuhan. Saya mengencourage anak-anak saya, hati-hati berbicara. Saya bilang, perkataan kita itu mengandung kuasa, karena Tuhanlah yang punya inisiatif untuk kita punya kuasa dalam perkataan. Sekali lagi Bapak Ibu, biarlah renungan ini membawa berkat kepada kita, supaya kita memperkatakan masalah. Kita yakin masalah itu akan bergeser dari titik semula, dari di dalam kita, dia bergeser ke samping, dan kita bisa selesaikan. Nah, akhir kata dalam renungan ini, mari Bapak Ibu, bahwa kuasa itu sudah ada dalam kita. Saya ini dideteksi juga prostat Bapak Ibu ya. Ini saya 3 menit lagi ya. Saya perkatakan Bapak Ibu, saya sudah pergi ke Rwandi Utasui.
Dia Pak, gejala prostat. Saya perkatakan terus, saya perkatakan, saya sembuh, saya sembuh. Parlin sembuh, saya lihat di kaca. Parlin sembuh. Apa itu prostat? Kalau buang air kecil sakit sekali Bapak Ibu ya. Sakit sekali, badan ini selalu meriang. Saya perkatakan, dalam nama Yesus, Parlin sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada Bapak Ibu kita pergi ke dokter. Berita baiknya Bapak Ibu, gejala itu sudah hilang. Saya hidup dengan normal tanpa prostat Bapak Ibu. Luar biasa perkataan itu Bapak Ibu. Jadi akhir kata iman tidak dibutuhkan saat Anda berbicara tentang masalah, tapi iman dibutuhkan pada saat kita berkata kepada masalah. Tuhan memberkati